Berbicara santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja. Podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja. Podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Podcast musik Alkaf. Tepuk tangan lah brother, ya. Kayak nggak podcast ya, kayak di kampus ya. Yes, apa kabar brother? Oke, halo. Apa kabar? Sehat. Sehat ya. Ini manggilnya Alkaf atau Arif? Alkaf boleh, Alkaf ya. Wah ini Alkaf Band ini luar biasa Alkaf. Kan Alkaf Band ya? Iya, Nama iya. bandnya diambil dari nama Arif sendiri Iya, ya? nama aku sendiri. Alkaf tuh nama benar. belakang? Alkaf itu ya nama belakang. Nama belakang ya, memang diambil dari nama sendiri. Kalau boleh tahu artinya? Artinya nggak ada sebenarnya, artinya itu aku pengen buat gini, awalnya project musik gitu kan. Oke. Kalau Arif Alkaf, aku nggak tahu. Terlalu solo kali ya? Aku pengen jadi anak band aja gitu kan. Jadi kalau Alkaf kurang juga aku pikir gitu kan. Ya udah aku rubah aja jadi ALKV. ALKV. Oh, itu singkatan aja. dari Alkaf. Iya. Tapi betul. manggilnya berarti bandnya apa? Orang biasa terserah orang sih kadang ada. Oh Enggak, ya, kalau dari kalian tuh nganjurin nama bandnya itu gini gitu loh. Alkaf sih. Tetap Alkaf. Cuman biar nggak kadang tergantung konteks sih. Kalau misalnya orang ngomong sama aku, Alkafi kayak mana Alkafi. gitu. Oh Kalau iya, misalnya Alkafi. kayak MC atau apa, ya dia Alkaf gitu aja. Oh gitu, ya fleksibel lah ya, mau Alkaf mau fleksibel Alkafi aja, ya. iya. Tapi sebelumnya memang solo atau udah ngeband ya? Sebelumnya yang di ini Alkafi aja lah, biar nggak bias di orang ya. Alkafi, aja Alkafi. ya. Nah itu awalnya memang dibuat project band waktu itu. Memang project band. Project Terus? band, habis itu seiring berjalannya waktu, kami berempat waktu itu, dua keluar kerja gitu kan. Nah sisa satu nih keyboardis sampai hari ini nih gitu kan. Oke. Keyboardis. Ini edisional dua-duanya ya? Iya ini additional, Bos, luar dibantu abang-abang ini biasa. nih. Oke, terus? Habis itu ya udah berjalan 1 tahun juga itu sebagai solois. Habis itu nggak tahu ngerasa kayaknya kurang lah, ini pengen main band aja lah. Jiwanya kayaknya ngeband ya. band. Kalau solo tuh kayaknya kayak mana gitu ya kan? Iya lumayan. Sama lah. dia nih sama aku. Kalau nyanyi solo tuh kayak kayak nggak laki-laki kali gitu ya. Aduh pengen jadi band aja lah gitu ya kan. Ya udah jadi nyari personil ulang waktu itu gitu kan. Oh ganti lagi personil yang baru. Ganti personil baru, itulah di hari ini gitu. Nah Alkafi ini terbentuknya di tahun berapa? 2023 bulan 2 kalau acuannya rilis pertama kali lah ya. Gitu. Iya. Dan udah album, udah ada mini album tadi ya? Udah ada mini album, udah ada. 2 kali mini album ya? 2 kali mini album. Kenapa nggak dijadikan satu albumnya bro? Proses kreatifnya mengarahkan 2 mini album aja waktu itu gitu kan. Ketika ada album pertama konsepnya kayak gini gitu kan. Habis itu berjalan pengen main kayak gini ya gitu. Ya udah jadi. Tapi dari awal terpecah ke 2 kalian mini album bentuk gitu. memang udah kita patokin pokoknya genre kita itu ini gitu. Genrenya apa? Rock lah gitu. Rock ya, Rock ya. aja gitu. Kalau ada sub genrenya itu ya psychedelic lah paling. Ya psychedelic ya. Ke situ aja. Itu 1960-an tuh kalau nggak salah ditemukan aliran itu ya. Iyalah sekitar. Udah lama ya. Tapi memang kayaknya di zaman sekarang ini yang genre-genre kayak gini tuh udah jarang. jarang ya kan. Udah jarang ya. Nah padahal sebenarnya di tahun 90-an lagu-lagu kayak gini tuh udah pasti banyak tuh ditunggu-tunggu sama orang-orang. Ya tergantung eranya aja. Kalau sekarang kan dia lebih ke musik mainstreamnya itu cenderung simple lah gitu kan. Nah kalau memang 60-an kan dia harus mainstream itu psychedelic itu sendiri sebenarnya kan. Nah kenapa enggak ngikut genre-genre yang sekarang lah gitu. Kenapa enggak ke situ arahnya. Kan sekarang Oke. jualannya kan mungkin ya yang komersil ya di pop, pop rock lah masih masuk gitu kan. Kenapa idealisnya kalian ke psychedelic ini? Kalau untuk aku pribadi ya sebenarnya masalah genre itu udah nggak ada lagi gitu kan. Tapi bagaimana si musisi itu sendiri mempresentasiin musiknya gitu kan. Kalau kita main pop pun presentasiinnya kurang baik,
ya orang juga nggak mau dengar juga atau nggak mau mengapresiasi itu musik itu juga gitu. Jadi kalau dari aku pribadi perkembangan zaman ini musik makin bebas ya gitu. Tergantung si musisi itu sendiri ngepresentasiinnya ke audiens tuh gimana gitu musiknya. Iya, kalau sekarang memang bebas, ya terserah orang karena kan sekarang mungkin orang lebih sorry ya kan namanya juga zaman digital kan. Iya. Jadi sekarang udah nggak harus ke label lagi, Iya, benar, udah nggak harus ke manajemen lagi. Iya, Kalau dulu benar. kan kalau ke label ke manajemen itu diatur sama mereka. Iya, iya. Pasarnya itu lagi gini, jadi harus ikut Ikut pasar aja yang kayak udah gini, gitu. ya kan? Benar. Nah sekarang kan kita lebih bebas berekspresi, kita bisa buat label sendiri, manajemen sendiri, ya sampai keluar hipdut misalnya kan, Iya, iya. kayak garam dan madu itu ya kan, ya benar bebas. Cuma memang kan kalian mungkin karena udah nyaman gitu ya, udah nyaman di genre ini dan memang kayak mau ngangkat lagi nih genre-genre kayak gini nih supaya orang-orang lebih ya hidup lagi lah gitu kan. Walaupun sebenarnya ya musik itu apapun itu ya musik gitu kan. Iya, sepakat. Apapun itu ya musik. Kita memang saling ngargain lah gitu. Iya. Ketika misalkan kita nongkrong sama anak-anak reggae misalnya Iya, ya udah kita iya. saling berbaur aja sama Iya, reggae. Iya. Nah, cuma memang kan kalau untuk komersil mungkin beda ya kan bro ya kan. Beda aja sih. Tapi dari nggak tahu ya kalau dari aku pribadi lebih Sama aja gitu. Sama aja sih Sama sebenarnya. aja ya. Semua musik itu gitu karena dari kayak misalnya tadi konteksnya garam dan madu gitu kan. Nah itu bagi aku hal yang baru aja gitu kan dan orang kan belum kenal semua musiknya itu gitu kan tapi ketika dia presentasinya timingnya pas, momentumnya pas, konteksnya pas juga gitu kan jadi relevan aja ke audiens masuk jadinya ya. gitu. Nah, tapi Alkafi ini sendiri berarti total berapa personil sekarang? Bertiga kami. Oh 3 aja? Oh, 3. Berarti vokal rangkap gitar, Vokal ya, rangkap gitar. drum? Nggak drum malah nggak ada. Oh nggak ada drum? Nggak ada drum. Jadi kalau pas mau main edisional juga? Edisional. Oh iya. Agak terbalik memang bandnya. Karena kan kalau lagu-lagu kayak gini tuh ya drum bass itu kuat harusnya kan. Maksudnya kuat itu artinya Ya memang band harus itu salah satu kuncinya ya di drum lah. drum bass itu kan nyawa ya kan. Nah kalau gitar kan memang ya pemanis lah. Iya, iya, Tapi bisa memang dibilang gitu dominan lah. juga kalau kayak gini gitarnya dominan ya. Nah jadi di keyboard siapa namanya? Galuh. Ini dia lagi kerja ya. Sidang. Oh, lagi sidang. Jadi si Galuh ini lagi kuliah gitu, dia lagi fokus di akademis. Oh gitu, kita doakan buat Galuh semoga Galuh sidangnya lancar ya, amin ya. Terus Di bass ada Dwi Prasetya. Dwi Prasetya, dia lagi kerja? Dia lagi, biasa jam 8 tuh dia nganter istrinya, habis itu jam 9 dia kerja. Udah ada jadwal-jadwalnya Udah ya? jadwalnya. Jadi berarti pas lah ini keyboard sama bass formasinya pas ya? Iya pas. Oh, pas sekali formasinya. Nanti kalau misalkan pemain-pemain yang nggak bisa, apa ini bisa aman ini? Bisa lah, diajak ini nanti. Orang ini nggak dikasih apa aman lah pokoknya. Kasih uang makan pun nggak apa nggak ada pun nggak apa-apa ya bang ya? Dengar itu ya pras basis ya, udah terancam posisimu. Ini ada Arto namanya, Aruto namanya. Oh iya. Karena dia lahir di Jepang. Oke. Kelahiran Jepang di Yokohama, Arigato tapi gozaimasu ya. lama di Indonesia akhirnya. Jadi lahir aja di Jepang, habis itu balik ke Indonesia. Oh ya pantas tadi bahasa Jepang. Jepang, Nggak dia ngerti aku bilang gitu. lebih Jepang ke Jepang Jawa lah. Jepang Jawa. Jawa ya. Kalau yang ini nih Bang Rizky ini memang lahirnya di Medan, tepatnya di mana Bang? Apa jalan apa nih namanya? Patung Mbak lahir ya? Mbak lahir Mbak. Pantikasan kayaknya ya. Orang ini nggak tahu nih, anak-anak zaman now ini nggak tahu. Tahu? Nggak tahu ya. Nggak tahu bro, Pantikasan nggak tahu? Nggak tahu. Waduh, emang. Kau tahu Yori? Oh, berarti pernah ke sana ya dulu ya, apa namanya, lihat alam sana bagus. Oh iya ya. Daerah Patung Mbak sana bagus alamnya. Nah kita balik lagi nih bro. Oke, Nah, nggak jadi- lari iya. wisata alam ya. Bahaya nih. Bahaya. Jadi Alkafi ini total yang udah dirilis lagunya ada berapa? Ada mini album, ada 4 lagu yang pertama. 4 lagu. Yang kedua ada 3 lagu. 3 lagu. Ada 2 7, single. 2 single, 9 totalnya ya. Ada kompilasi 1, 8. Ya 8 lah kurang lebih. Berarti total 8 lagu. 8 lagu? Itu di yang buat streaming. Ya sendirilah. Arif sendiri? Wih kalau ini. keren kali ya. Inspirasinya dari mana ya buat lagu itu?
Kalau dari aku pribadi inspirasi itu nggak ada ya gitu, nggak bukan orang yang nunggu inspirasi gitu. Kalau mau buat ya buat aja. Oh gitu, berarti Oh, kan ada jadi songwriter tuh memang kan beda-beda nih cara mengaplikasikan sebuah lagu kan ada yang mungkin dari kejadian pengalaman pribadi, dari teman-teman atau mungkin dari kehidupan orang lain gitu Iya, kan, iya, iya. dituangkan ke sebuah lagu. Kalau Iya, iya. Arif sendiri berarti ya udah apa yang ada di kepala gas aja gitu ya. Ya inspirasi itu kan untuk orang apa itu baru mulai aja itu. Gitu ya. Oh, ngeri kali Arif Inspirasi nih. itu. Ya. Arif nih Nggak, karena gini, Hah, kenapa? kayak misalnya sama kawan-kawan gitu ya kan, ya ini belum dapat ide nih, belum dapat inspirasi nih gitu kan. Kan memang di blok dia sendiri berarti kan idenya Ya, kan. inspirasi itu sebenarnya nggak terbatas, cuman kan biasanya ada triggernya gitu kan. Ya, kadang kalau misalkan di pop kan, di pop nih ya, mungkin kalau orang beda beda cerita nih mungkin kan. Kalau di pop tuh kan triggernya misalkan dia sakit hati, patah hati, akhirnya dia jadi ke trigger untuk, aduh, tuanginlah ke sebuah lagu nih Iya, jadi iya, gitu. iya, Nah mungkin kalau di rock sendiri lebih bebas aja ya, mau kapan aja apa segala macem. Ya lebih aku pribadi sih sebenarnya Pribadi berarti ya. untuk metode penulisan lagunya. Kemarin tuh aku usahain satu hari satu, ya tulis aja satu hari bisa dapat dua ya dua. Oh berarti galeri lagunya udah banyak? Lumayan. Total berapa? Di luar include lah sama yang udah dirilis. Oh, hampir 100-an kali ya. Wih, banyak Di situ ya. Lumayan ini aja karena memang senang nulis aja gitu, senang nulis. Memang kan momen songwriting itu yang paling intimidatif itu ketika kertasnya kosong gitu ya kan. Yes. Nah, tapi untuk memulai satu kata itu tuh udah tinggal jalan aja kan kalau misalnya ini kan. Mungkin karena Arif juga udah sering mungkin tiap saat nulis lirik. Mungkin kali ya. Jadi mungkin udah kali jalan ya. aja gitu. Mau Mungkin buat kali tema ya. apapun udah ada di kepala semua gitu kan. Nah, cuman banyak dari lagunya atau liriknya itu bahasa Inggris ya? Ada Indonesia juga. Dominan? 50-50 sih sebenarnya. Oh iya, masih ada Indo. Oh gitu. Masih ada ini Dari juga. yang dirilis kemarin tuh 8 lagu, Indonya ada berapa? Indonya ada 3. Ya, Berarti 3 dominan lagu. Bahasa Inggris. bahasa Inggris di situ ya. Bahasa Inggris 5, bahasa Indonesia 3. Lebih gampang buat lirik mana nih? Sebenarnya sama aja sih dua-dua Sama ya. aja. Kalau kemarin kan ada tuh bintang tamu kita kemarin dia bilang kalau dia dalam bahasa Inggris kita itu kayak nggak terkuliti aja gitu. Karena mungkin orang ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti dan kalau bahasa Inggris ada beda arti atau Iya, perumpamaan iya, lain gitu kan. interpretasinya beda lah Nah, gitu ya. kalau Indonesia kan udah langsung ketahuan nih gitu nih. Karena kemarin dia genrenya folk gitu kan. Oke. Nah, jadi memang dia nulis tentang sosial, kehidupan, alam gitu. Nah, jadi kalau Indonesia kali kan dia mungkin Iya. agak ini kan. Tapi kalau di rock memang kalau dia liriknya bahasa Inggris tuh kayak lebih dapat aja kayaknya ya memang ya. Lebih kalau nggak tahu ya kalau di aku pribadi misalnya kan yang kayak musik-musik Hari Rusli itu gitu. Hari Dia Rusli. bisa mengemas Indonesia secara sastra gitu kan, tapi nggak murahan jadinya Iya. gitu, musiknya gitu Iya, kan, iya. dari musikalitasnya waktu itu tahun 70-an gitu kan, dia nebus main progresif itu kayaknya oh gila nih orang. Berarti gitu. pertama kali dengar musik memang udah genrenya kayak gini? Iya. Nggak terpengaruh dengan pop-pop sekarang ya? Enggak gitu. Enggak ya, idealis sekali berarti ya. Enggak juga, keras kepala aja. Idealis sama keras. juga. Idealis itu kan sebenarnya ya kata halus dari keras kepala sebenarnya kan. Kata halus dari egois ya kan. Ya pokoknya kita maunya gini lah, ini nggak bisa dirubah apa segala macam. Ya tapi keren sih orang punya idealis atau mungkin keras kepala nih biasanya akan terfokus ke satu hal aja ya kan. Jadi nggak terbagi-bagi dia ya kan. Sebenarnya ini aja sih, kalau kayak di EP yang baru ini malah nggak, orang banyak bilang ini nggak terlalu rock, nggak apa segala macam gitu kan. Kalau dari aku pribadi yang penting bisa bertanggung jawab aja terhadap apa yang dibuat gitu, nggak harus oke aku main rock gitu kan, aku harus main rock ini mana distorsinya aku nggak ada suaranya gitu. Iya sebenarnya kan nggak harus gitu juga kan. Kadang lagu ada yang lirik lah misalkan kita tahu nih liriknya nih kalau kita rockin nggak cocok nih karena mungkin lebih ke untuk orang tua misalnya. Jadi kan nggak mungkin kita wah nggak mungkin. Jadi mungkin
nadanya lebih bisa ke seperti ini, tapi mungkin masih ada nyawa-nyawa rocknya di situ. Bisa. Kan itu ya, dari segi efek atau mungkin dari segi Ya musiknya lah, musiknya keseluruhan kali iya ya. gitu. Jadi kayak misalkan Dream Theater gitu, kita Oke, bilang. oke. Kan ada lagu dia yang enggak harus Wih, nge-up gitu gitu ya. kan. Apa lagunya yang slow Dream Theater yang di request? Spirit Carry Zone misalnya itu kan slow walaupun di ujung-ujungnya dia tetap masih ada nyawa-nyawa rocknya Di gitu kan. libas orang itu ya, Iya. musiknya. Nah, ini berarti yang dibawain hari ini itu ada Can't Stop Loving You Can't Stop Loving You. sama POV ya. POV. Nah, ini kita langsung ke lagu pertama itu ada Can't Stop Loving You dulu ya. Iya, Can't Stop Loving You. Ini spesial buat teman-teman semuanya. Ini Al-Kafi ya. Bisa, boleh, Al-Kafi boleh. ini adalah band indie Kota Medan lah. Kota Ya. Medan. Band indie Kota Medan nanti mungkin kalian harus tahu dan harus dengar di media sosial mereka juga. Ada YouTube-nya udah jalan? YouTube udah ada, YouTube-nya AL Cafe juga namanya. Al-Kafi juga nama Wah. YouTube-nya ya. Nanti boleh di subscribe ya, jangan lupa juga di subscribe nanti YouTube TVRI Sumatera Utara ya. Kalau gitu langsung aja ini dia Al-Kafi Can't Stop Loving You. Can I have you for one more night? Please don't make me begging you. I'm just keep waiting for you. Oh, I got the blues from you. I can't stop love you. I just can't stop love you. I can't stop love you. I just can't stop love you. If I can have you for one more night, please don't make me begging you. I'm just keep waiting for you. Oh, I got the blues from you. I can't stop love you. I just can't stop love you. I can't stop love you. I just can't stop love you. Where the blue sky meet the blue sea, all it is blue for the time. On the other side of the cloud.
Wih, tepuk tangan buat Al-Kafi. Keren ah, kita masih pengen denger lagi padahal tadi ya. Rupanya udah habis aja lagunya. Udah deh. Gak terasa ya. Tapi itu lagunya sebenarnya cerita tentang, maksudnya itu dipersembahkan lagunya untuk siapa? Can't Stop Loving You. Nah itu tadi, kalau akunya nulis lagu itu. Untuk orang tua? Enggak Enggak juga. Jadi nggak ada, mikirnya kemarin tuh kayak Van Halen, Genesis, apa gitu kan. Bukan Phil Collins-nya gitu kan. Punya lagu yang judulnya itu. Jadi gitu. Cobalah di ini ya. Ya karena rockstar idola semua kan, pengen lah kayak yang punya satu lagu judulnya gitu juga gitu. Cuman karena pengen judulnya gitu juga gitu ya. Iya, Tapi berarti nggak ada itu, ya. arti sesuatu tuh lagunya untuk ini gitu. Nggak ada. Oh nggak ada ya. Karena udah situ kebanyakan buat lagu kayaknya kok bro. Jadi kemarin tuh mikirnya kalau misalnya orang ya Can't Stop Loving You itu dia kan pasti bisa nggak ya satu hari lagi kalau misalnya udah pisah gitu ya kan. Nah bisa nggak ya gini. Jadi aku berandai-andai aja gitu. Banyak perandaian ya di situ ya. Tapi bagus, lagunya bagus, keren. Apa namanya? Terus ya memang sering tuh kalau kita suka dengan seseorang ya kan, mengidolakan seseorang, pasti kita pengen, aduh aku pengen buat lagu kayak si ini itu ya. Pasti, kalau aku sih gitu sih. Pasti memang pasti gitu. Atau mungkin terinspirasi dari lagu ini nih. Iya. Buatlah tapi mungkin dibedain dikit apa gitu kan. Itu wajar. Cuman yang paling susah sekarang, sampai sekarang nih ya, orang tuh niru lagunya Queen. Oh iya. Lagunya Queen yang Mama. Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Itu yang agak rumit memang dan itu ya dinobatkan sebagai lagu semua jurnalis kayaknya ngakuin itu. Iya, juga, lagu ya. terbaik sepanjang masa. Lagu yang mungkin orang nggak bisa niruin lagu itu gitu. Iya. Bahkan mungkin kalau dalam negeri Ahmad Dhani misalnya bilang kan kalau dalam negeri mungkin Ahmad Dhani termasuk legend atau maestro lah gitu kan. Iya. Nah, dia bilang memang salah satu lagu terbaik sepanjang masa itu Bohemian Rhapsody. Iya sih, karena kalau dari aku pribadi sih kalau konteksnya Queen ya gitu kan. Menjadi Queen yang kedua itu mudah gitu karena udah ada yang diciptain Queen gitu kan, ada acuan kita gitu kan, tapi Queen waktu itu ngacu ke siapa gitu ya kan. Nah, nggak ada gitu kan, nggak ada, memang dia terlahir ngebuat sendiri itu makanya luar biasa. Nah berarti kalau Arif sendiri ngeband itu udah dari tahun berapa Rip? Dari 2015 sebenarnya. 2015 sudah main gitar atau cuma nyanyi dulu nih? Kalau main gitar itu ya dari 2011-an lah gitu kan. Kalau 2015 itu awal main band gitu. Awal main band males aja, habis itu udah cuma 6 bulan aja, 6 bulan 1 tahun. Kawan-kawan band waktu itu berangkat ke Jakarta gitu kan. Teman-teman pada ke Jakarta semua? Ngeband? Main band di situ waktu itu. Aku nanti aku mau kuliah dulu gitu misalnya. Fokus kan, kuliah dulu gitu ya. Ya gitu-gitulah kan. Ya udah ada yang jadi DJ, ada yang gitu. Tapi waktu pertama kali ngeband memang jatuh cintanya sama gitar atau nyanyi dulu nih? Oh gitar lah. Langsung gitar. Berarti basicnya dulu gitar dulu. Gitar. Baru jadi vokal nyanyi itu gimana tuh? Di Alkaf ini aja gitu. Jadi ada kayaknya dari vokalis lagi, aduh ribet udah lah, ini aja lah sekalian aja lah orang main rock kok. Gitu. Oh nyari vokal ribet nih. Jadi ya udahlah vokal sambil nyanyi gitu ya. Iya sebenarnya. Vokal sambil main gitar. Kalau diakui pribadi, memang orangnya impulsif aja, sebenarnya spontan aja gitu kan. Kayak Alkaf ini cuma 2 minggu aja nyari desainer logo udah buat, abis itu cari studio rekaman kan, udah dapat, udah buat lagunya, udah langsung rekaman. Langsung rekam. Paling 2 minggu aja udah. Memang spontan aja ya, ada lagu gas gitu ya. Nah tapi Alkaf sendiri berarti udah panggungnya ini masih di dalam kota Medan, di Sumatera. Oh di Medan aja. Masih di Medan aja ya? Masih di Medan aja. Belum pernah kayak nyoba keluar gitu? Belum pernah. Atau ngasih sampling ke label, kan mungkin di zaman digital sekarang kan berkembangnya itu mungkin di tahun belasan lah mungkin dari 2018, 19 atau 17 gitu kan. Sebelumnya kan memang kita masih mengacu sama label dan manajemen kan. Iya. Pernah nggak kayak cobalah ngasih ke manajemen atau ke label di Jakarta gitu? Belum ada. Ada beberapa kawan di Jakarta lah gitu kan, atau beberapa manajer yang ngekontak gitu kan untuk kesana gitu kan.
Sebenarnya ya di genre-genre aneh gini kan ya di Jakarta lah memang Memang apa iya gitu pasti ya. di Jakarta dan di sana memang lebih kayak ya ada masanya, Iya, ada iya. tempatnya gitu. Di Medan ini beda memang bro. Di situ Nggak kan. ngerasain juga nggak? Ya pasti lah. Kayaknya ya itu bukan jadi masalah, tapi lebih ke suasananya aja. Nggak jadi kan kalian main masih di Medan nih kan, Iya. main di Medan dengan pasti kan bawa lagu-lagu sendiri lah pasti Iya, kan, iya, namanya iya. indie kan. Gimana ngerasain mulai dari support system, ya mungkin kalau teman-teman yang ada di sekitar kita Iya, oke iya. gitu kan, mungkin yang agak jauh dikit di luar circle kita pasti kan ada yang support, ada mungkin ada yang kayak ngejek apa segala Iya, macam. iya, iya, Itu ngerasain nggak kayak gitu? Sejauh ini kalau yang ngejek sih belum ada gitu Iya. ya. Belum ada gitu. Eh, karena di Medan ini kan kotanya bukan kota yang besar juga gitu Yes. kan. Kota yang kecil aja gitu kan. Ya jadi ya udah gitu aja sih ya sebenarnya. Kalaupun ada yang ngejek pura-pura nggak denger aja. Tapi kalau lah. ngargain misalnya kan kalau di Jawa kan misal Bandung atau Jakarta mungkin lintas genre mereka Iya, masih mau support gitu. Oke. Nah kalau di Jakarta juga gitu solidaritasnya tinggi lah. Nah kalau di Medan sendiri ngerasain nggak gimana? Rasanya itu yang support itu ya teman di luar musisi itu sendiri sebenarnya. Di luar musisi itu sendiri Iya, ya? kalaupun ada ya memang circle indie scene-nya itu sendiri juga gitu sebenarnya. Iya kan, nggak keluar dari situ ya kan? Enggak lah, karena ya memang ini aja sih ya, dari aku pribadi ya memang begitu suasananya gitu. Terus kalian pakai metode apa nih di zaman medsos sekarang ini kan pakai untuk promo misalnya, metodenya masih ada yang baru atau mungkin masih dengan konsep yang lama? Kalau lama kan mungkin ya apa namanya keluarin lagu ya kan, Iya. ke radio-radio, Iya, cari iya. panggung offline. Nah sekarang kan udah zamannya medsos nih. Nah kalian biasanya strateginya gimana untuk perkenalan lagu sendiri? Kalau di Alkaf pribadi lah gitu kan dari cara eksekusinya masih pakai cara yang pertama sebenarnya gitu kan, dari main ke gigs, event ke event atau Itu lebih ngefek ya? kalau di kami lebih works saja sebenarnya gitu Oke. kan, lebih. Tapi kayak misalnya aku percaya gitu. Hah. Formula band A itu nggak bisa diterapkan ke band B Oke. gitu. Semua band tuh pasti punya cara mainnya sendiri. Ciri khas masing-masing. Ciri khas masing-masing gitu. Oke. Kayak misalnya Vintage Glasses tuh gitu kan. Dia nge-combine musik and culture gitu Oke. misalnya kan. Ya menarik gitu kan. Dia Yes. bisa nge-combine itu suatu hal yang baru gitu kan. Kayak misalnya Psychotic Villager gitu misalnya kan, dia baru ngelaksanain tour dari Sumatera habis itu Jakarta gitu kan. Nah ketika Alkaf nerapin cara Vintage Glasses atau Psychotic Villager gitu kan, nah belum tentu Bisa. gitu. Nah, belum tentu Iya, bisa seperti karena mereka gitu. punya strategi masing-masing, Iya. punya ciri khas masing-masing. Nah tapi dari Alkafi ini sendiri di zaman digital yang makin canggih ini Iya. mempermudah nggak buat kalian untuk Oh promosi? pasti ya. lah. Mulai dari yang paling sederhananya aja, ya kalau dulu ada lagu gimana mau rilisnya kalau nggak Iya. kaset gitu ya kan. Nah kalau sekarang bisa di streaming, bisa di YouTube, udah pastilah di Spotify. Di platform iTunes. semua udah pasti. Udah pasti bisa. Nah tapi kalian lebih condong kemana nih kalau promosi, lebih condong kemana kan? Kalau kayak di sekarang ini ya, Iya, yang paling mudah untuk promosi dan cepat naik itu kan TikTok kita bilang. Oke. Nah setelah di TikTok larinya pasti ke YouTube gitu ya. Oke. Nah kalau kalian sendiri tuh lebih dominan kemana nih? Thank you. Kalau dari kami tuh karena udah tahu genre-nya kayak gini gitu kan, udah pasti kan bukan musik yang komersil. Iya. Jadi secara mainnya bukan di streaming nih gitu. Oh nggak di streaming ya? Enggak, gamenya bukan di streaming gitu kan. Yang mainnya itu ya memang di event, di brand atau apa Yes. gitu. Berarti kalau genre-genre kayak gini memang gigs ya, memang panggung ke panggung tuh lebih Ya lebih kawannya memang gigs. lebih dapat gitu ya kan. Memang gigs gitu. Tapi sebenarnya kan ya kalau kita bilang nggak ada yang nggak mungkin bro ya kan. Ya contoh misalnya kayak lagu yang Hipdut tadi nih, Geramadu. Ya siapa yang sangka tiba-tiba viral. Tapi memang agak susah ya. Tapi kalau di Alkaf sendiri nggak ada yang nggak mungkin, sebenarnya banyak hal yang nggak mungkin sebenarnya gitu. Kalau dari aku ya gitu kan, kayak misalnya lagu tadi gitu kan nggak akan mungkin gitu dikonsumsi orang yang dia nggak seneng musik gitu misalnya. Yes. Karena untuk kayak The Doors sendiri atau Hari Rusli gitu kan,
itu kan musisi idolanya anak band. Iya, gitu iya. kan, bukan konteksnya hari ini gitu ya. Yes. Kalau mungkin yang sekarang ini ya banyak mungkin kayak kalian kan kalau si Hari Rusi tadi kan idolanya anak band. Nah sekarang ini kan lebih luas lagi, masyarakat luas lagi kan. Masyarakat luas. Nah kayak misalnya Bara Suara gitu sebelum ngerilis album baru dia itu gitu kan. Nah, Terbang dalam waktu ya. Yang tahu Bara Suara itu kan dia memang anak indie atau memang pemain band itu sendiri gitu kan. Nah ketika dia punya satu single, nah disitulah dia melebar apanya. Iya itu biasa sih sebenarnya. Nah kalian kan pasti pengennya gitu juga ya. Kan iya bisa aja sih. Bara Suara tuh ya kita bukan dia nggak ada panggung ya. Pasti panggungnya dari dia awal main sampai sebelum dia viral pasti kan ada panggung. Cuman orang belum tahu aja gitu kan. Tapi karena satu lagu yang jadi soundtrack film Sore kemarin viral meledak gitu. Berarti kan efek dari media sosial tuh kuat gitu loh bro. Maksudnya. Iya kan? Iyalah, nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri kan, makanya berarti kalian pengen juga kan gitu kan satu lagu yang kan ngeband pasti pengen terkenal lah. Iyalah, sedikit banyaknya ya. Iya kan? Kan ada orang ngeband ya udah sekedar hobi aja. Cuman kan kalau kita udah ngeluarin karya, berarti kita pengen karya kita ini jadi inspirasi buat orang lain. Iya. Karya kita ini pengen didengar sama orang lain, punya kebanggaan tersendiri kalau orang lain tahu lagu kita gitu kan. Ya digital effect tuh pasti kuat gitu kan. Makanya ya kalau menurutku apapun genre musiknya ya nggak ada masalah aku kita gas juga di medsos sama di gigs tadi. Karena kalau gigs kan offline-nya. Sementara medsos ini kan lebih luas bro. Iya sepakat sih. Iya kan lebih luas. Terus kalau misalkan mau ya di platform digital untuk streaming bisa didengerin juga itu kan nilai plus kan. Tapi memang medsos kayak di TikTok, di Instagram misalnya itu memang kuat juga sekarang pengaruhnya. Iya, jadi kalau misalkan power metal tahu power metal? Tahu lah. Tahu power metal. Nah power metal tuh sekarang kebetulan kan vokalis yang baru teman juga. Oh iya. Bang Is namanya. Gak mau dia diundang di podcast musik TVRI Ayo ya. datang Bang Is. Ya, Bang Is. Bang Is. Jadi ya mungkin mereka sedikit ketinggalan menurutku ya karena medsosnya mungkin kurang terus kedua mungkin karena memang masanya. Iya. Karena ada masanya setiap band pasti ada masanya. Tapi memang ya apapun itu kalau memang rezeki pasti nggak kemana gitu ya kan. Tapi di aku sendiri lah ya. Di Arif gimana? Nah makanya tiap band itu pasti punya cara mainnya gitu kan. Kayak misalnya mungkin gitu kan power metal nih ya dia memang udah jadi nama yang beredar gitu kan di lingkungan musik kota inilah minimal gitu kan. Ya, dia nggak ada urgensi mungkin untuk mempromokan dirinya atau apa gitu kan. Ketika dia nggak hadir di sini aja, namanya disebut di sini udah aja. Promo sebenarnya. Udah ini juga kan gitu kan. Jadi memang cara eksekusi si bandnya itu memang dia mau visibilitasnya tinggi atau memang dia cuman untuk nyebarkan gosip desas-desus mengenai bandnya aja gitu kan. Nah jadi kalau di aku pribadi gitu sih, tiap band ini pasti ada cara mainnya sendiri aja. Gitu. Benar-benar luar biasa nih perbedaan itu nggak jadi masalah lah ya kan. Yang penting tujuannya sama. Yang penting tanggung jawab aja. Tanggung jawabnya juga. Iya benar. Nah ini Rip kita mau ke lagu kedua. Ada POV ya. POV. Nah ini nanti kita tanya juga ini lagunya tentang apa dan Arif tuh inspirasinya dapat dari mana nih kan tadi dari Phil Collins dan lain-lain segala macam. Nah ini dari mana nanti kita bahas lagi. Langsung aja Akavi POV. Guns in your hand, it's all us to your plans when we know you are dishonest man. All the things you have done and hide, you seem so right.
when you talk so loud? How can you see us when you are so proud? All the things you have done and hide, you seem so right. Ini karena edisional ya bro ya. Karena edisional ya. Ini asli jago-jago kok orang ini. Enggak, ini karena edisional jadi Edisional. lagunya baru dengar tadi. Enggak bisa berkata-kata. 8 menit lalu. 8 menit lalu. Tapi memang kita akuin lagu Al-Kafi ini berbobot luar biasa bro ya. Terima kasih. Ini Terima kasih. sampai catat ya. Sampai ada catatan ya. Tapi memang luar biasa. Memang. Kalian memang buat lagu tuh ini belum yang paling rumit kan? Enggak sih sebenarnya dari. Ada yang lebih rumit lagi nggak dari ini? Enggak tahu sih rumit atau enggak. Soalnya aku bukan orang yang ngerti teori musik sebenarnya. Oh, jadi yang aransemen lagu ini kemarin? Ya aku. Sama teman-teman nggak? Atau memang Sendiri aja. pengen konsepnya gini, ini buat nih seperti ini gitu ya? Iya, jadi waktu itu ada denger musik Afrobeat aja gitu kan, tahun musik Afrika gitu, tahun 70-an awal gitu kan. Inspirasi dari sana? Iya, dari segi soundnya gitu kan. Habis itu suara Kiss itu udah pasti ke The Doors lah untuk ininya kan. The Doors gak ketinggalan lah pokoknya ya di tiap lagu-lagu kalian ya. Kalau dari apanya, Pink Floyd juga ya? cukup mempengaruhi juga dari segi dia sambil bergitar nengok Arto tadi kan. Tapi oke lah ya. Oke ya. Ya sangat lah. 1 jam sebelum lo ini udah datang. Sangat. Gila, luar biasa, tepuk tangan lu buat teman-teman band juga ya. Udah keren. Udah mau direpotin sama lagu-lagu Al-Kafi ini luar biasa. Tapi Al-Kafi kalian kan udah ratusan lagu nih ya. Udah maksudnya yang udah ditulis 8 lagu. Kalau galeri lagunya kan udah ratusan lah kalau. Enggak sampai 100. Enggak sampai 100 ya. Berarti udah puluhan lah ya. Puluhan. Nah, lagu yang paling jadi andalan nih dari Arif sendiri. Ya lagu single pertama itu Divine Within. Itu yang paling jadi andalan. Dan orang-orang pun biasa nunggu lagu itu aja. Oh iya. Setiap gigs pasti lagu itu yang ditunggu ya. Iya. Kenapa nggak dia bawa hari ini? Karena dia lebih rock aja. Karena waktu itu referensinya Jimi Hendrix waktu itu. Oh. Dia kan kalau lebih ngerok aja ya. Memang kalau lagu ini kayaknya lebih cocok ada drumnya juga ya. Iya. Lebih dapet soulnya ya. Yes ya, betul. ngerti-ngerti. Jadi memang Arif juga pinter dia. Dia cari lagu yang ini aman lah nih kalau di podcast gini aja ya kan gitu ya. Gak malu-maluin lah udah lah gitu. Enggak lah, lagu-lagunya bagus Rip. Serius, ini bukan peres atau apa enggak, memang dari isian lagu-lagunya juga. Apalagi Arif nyanyi sambil main gitar susah. Susah, nggak semua orang tuh bisa nyanyi sambil main gitar, apalagi lead ya. Iya. Lead kan, jadi kalau rhythm oke lah gitu. Bisa. Nah, jadi kalau misalkan live perform sendiri aja? Ya sendiri aja. Nggak ada gitar 2? Nggak ada. Kawan-kawan pun misalnya nanya kan nih personil 2 tadi itu apa tambah 1 lagi aja gitu ya. Udah gini aja udah cukup nih berempat ini kata ya udah. Iya, gitu tapi aja. memang kan kalau zaman sekarang tuh personel tuh nggak jadi persoalan. Nggak jadi lah. Karena masih ada edisional ya kan. Edisional. Edisional yang penting bro. Edisional yang penting. Kalau pemain drum biasanya kalau gigs kan pakai pemain drum ya. Edisional tetap. Edisional ganti-ganti juga aja, ganti-ganti sebenarnya. Jadi pas pemain ulik dulu ini gitu ya. Iya sebenarnya kayak diaku pribadi gitu kan, tipikalnya nggak suka bergantung sama orang sebenarnya. Jadi kayak personil nih, udah aku bilang juga dari awal gitu, bahwasanya
ini bandnya, aku bilang kan ini aku majuin aja terus gitu. Kalau sekiranya tertinggal di tengah jalan nih mau gimana, aku bilang gitu. Arif jalan sendiri aja lah pokoknya ya. Di situ. Jadi ketika misalnya kayak tanggal ini atau Yes, apa yes, gini, yes. kok bisa ya gini. Oke, tanggal ini bisa ya, bisa. Udah oke, ayo gitu kan. Gas gitu ya. Kalau Arif aku nggak bisa gini. Ya Udah, aku cari edisional ya, aku bilang gitu. Oh gitu aja ya, nggak ribet ya. Nggak ribet karena nanti disesuaikan jadwalnya ada 4 orang 4 kehidupan kan, Yes, nggak benar. mungkin. Tapi kan memang teman-teman dari Al-Kahfi ini juga pengertian juga gitu Terus kan. tinggi lah, Tinggi saling pengertian. mengerti aja lah. Nah memang susahnya di dalam sebuah band itu kan nyatuin beberapa kepala jadi satu. Itu yang sulit. Dan ini juga sih dari mereka saling mengerti aja gitu kan ketika misalnya Rip ini kami nggak pernah dilibatkan mengambil keputusan gitu misalnya. Aku ketawa aja gitu. Ada juga gitu ya? Ya pasti lah. Berarti Arif tuh ya kalau kita bilang dominan iya karena mungkin isi kepalanya mulai dari lagu lirik kan Arif semua. Karena gini, dari mereka aku tekankan yang tidak berhubungan dengan uang, aku nggak buka diskusi, aku bilang gitu kan. Kecuali misalnya ada uang kas kita nih gitu kan, ini mau diapain gitu. Itu aku pasti diskusi. Itu aku pasti diskusi gitu kan. Karena udah ngomong hak dan kewajiban ini aku bilang gitu kan. Tapi kalau kira-kira panggung ini ambil enggak, wawancara ini ambil enggak, kita kesini ambil enggak ini, itu aku nggak buka diskusi. Udah langsung Arif ambil keputusan sendiri. Iya, main-main enggak gitu misalnya. Tapi pernah nggak ada panggung Arif yang nolak bahkan? Ada. Ada juga gitu. Ada, dan orang ini ya alhamdulillahnya aja udah percaya gitu, udah ini ditolak si Arif ini udah pasti ada something ya. ada ininya gitu. Yes, gitu yes. sih, Luar biasa sih. Tepuk tangan sekali lagi buat Al-Kahfi. gitu. Nah, goals ke depan Al-Kahfi. Goals ke depan tuh ya semoga bisa terus berkarya aja sih sebenarnya. Pasti. Bisa terus berkarya, bisa diterima juga musiknya untuk lebih halayak ramai lah. Amin. Amin, thank you. Terima kasih juga lah untuk TVRI di segmen Podcast musik ini podcast ya. musik ini. Jadi Rip, podcast musik TVRI ini adalah salah satu wadah ya buat kita anak-anak band, mau tuh band mau solo yang memang memiliki karya. Jadi mereka ini lebih menghargain orang-orang yang memiliki karya supaya punya tempat promosi loh di sini gitu. Yes gitu Rip. Makanya kita undang juga Al-Kahfi ya memperkenalkan. Terima kasih. Memperkenalkan juga kan mungkin setiap tempat itu kan punya masa sendiri. Iya. Jadi kan lebih luas saja. Oh ternyata Al-Kahfi itu ada juga loh di podcast musik TVRI kan jadi makin tahu orang Rip ya. Nah berarti kalau ke depan album baru mungkin? Album. Ini sebenarnya lagi proses pengerjaan album juga sebenarnya. Berapa lagu total? 10. Satu album berarti? Satu album. Target rilis? Awal tahun atau ya bulan 1 atau bulan 2 gitu. Wah berarti udah mau siap lah, mau rampung. Iya sebenarnya kalau nggak tahu memang seneng aja gitu aja. Biasanya kalau Al-Kahfi itu sendiri kalau misalkan buat sebuah lagu, sebuah karya, contoh album nih kan mau album kan, berarti kan single pertama keluar nih. Biasanya langsung include video klip juga pengerjaannya, baru dirilis gitu. Kalau dari visual kan udah ranah produksi yang berbeda lah gitu dari ini ya. Tergantung kesiapan kawan-kawan aja gitu. Nah kayak misalnya. Tapi konsep yang udah mau dibikin? Iya kesana memang. Ada klip ya? Ada kesananya gitu. Karena kalau dari apanya nah kalau udah berhubungan dengan waktu itu iyalah diskusi lah pasti. Diskusi ya. Yes luar biasa Rip pokoknya sukses terus. Mungkin ada pesan dan kesan buat teman-teman adik-adik yang pengen masih baru memulai ngeband Rip. Oh iya mungkin ada, ya kan kalian dari tahun 2000 berapa tadi? Terbentuk? 2023. 2023 walaupun masih 2 tahun tapi kan untuk menjadi Al-Kahfi yang sekarang tuh nggak susah. Perjalanannya panjang gitu kan. Siap. Nah mungkin ada pesan supaya mereka tuh bisa tahu nih, gini loh kalau mau jadi band tuh ya harus ini paling diutamain gitu apa. Kalau dari untuk baru mulai main band itu yang pertama dijaga itu ya semangat dari kawan-kawan. Jangan lupa mengapresiasi hal-hal kecil aja gitu walaupun main yang nonton 1 orang, 2 orang gitu. Jangan kecil hati ya. Ya itu penonton loh gitu kan. Hargain setiap penonton. Itu penonton gitu.
dimulai dari situ gitu karena langkah besar dimulai dari langkah yang kecil lah. Yes, luar biasa Arif. Nanti dipotong masukkan ke medsos ya, mana tuh. Thank you Rip, kita nggak terasa ya. Ini walaupun kita baru ketemu sama Arif, tapi ngobrolnya asik. Oh, thank you juga untuk abang-abang ya. Yes, thank you. Thank you Bang Rizky, thank you. Mohon maaf nih pemain bassnya Hari sama? Hari sama? Aku lupa, si Pras. Pras sama Pras Hari. sama Galuh. Oh Pras sama Galuh. Sorry tadi kalau teman-teman mainnya lebih bagus ya. Untuk Pras sudah terancam. Yes, thank you sekali lagi buat podcast Musik TVRI. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Thank you buat Arif Alkafi, sukses terus. Keren kalian, masanya udah ada ya. Sampai bertemu lagi. Kasih tadi riff biar agak pening ya. Riff terakhir di lagu kedua. Itu sedikit aja. Ayo Bang. Thank you.